Di bangku cadangan, para pemain Shohoku membelalakan mata, terdiam membeku. Pemandangan itu terasa seperti mimpi buruk. Pemain andalan mereka roboh di tengah duel paling menentukan. Dalam hati mereka, satu pikiran menggelayut, Rukawa tak sanggup menandingi kecepatan dan ketajaman Sawakita. Di tengah lapangan, Sawakita masih mengulurkan tangan, isyarat sportivitas dari sang bintang. Namun, Rukawa tak menggubrisnya, bukan karena kalah dan bukan karena menyerah, tapi karena dalam dirinya, tekad menyala lebih terang dari sebelumnya. Kekalahan belum jadi akhir, dan ini hanya awal dari perlawanan. Di sisi kainan, Nobunaga menggeleng pelan. Bagi dia, jatuhnya Rukawa hanyalah bukti, Sawakita berada di level yang berbeda. Sedangkan pelatih Takano menilai lebih dalam, ia menganggap momen ini sebagai titik runtuh Shohoku, kekalahan yang tak bisa ditutup-tutupi lagi. Dari tribun, para pendukung Shohoku tertunduk pilu. Rukawa, harapan mereka terlihat seperti telah kehilangan semangat bertarung. Namun ada satu sosok yang memandang berbeda, Haruko. Bagi Haruko, kekalahan bukan soal poin atau prestise. Ia khawatir pada perasaan Rukawa. Pada gejolak yang mungkin menghancurkan dirinya dari dalam. Wajah Rukawa mencerminkan kekesalan dan kegelisahan, bukan karena ia bermain buruk, tapi karena belum cukup baik untuk menaklukkan lawan sekelas Sawakita. Sepanjang duel, tak sekalipun Rukawa tampil dominan, bukan karena kurang kemampuan, namun karena Sawakita bermain satu langkah lebih unggul. Haruko menatapnya diam-diam, berharap Rukawa tak kehilangan arah. Ia tahu, kekalahan dari Sawakita bukanlah kehinaan. Tapi kehilangan keyakinan, itulah yang bisa mengakhiri segalanya. Rukawa bangkit perlahan dari lantai, tanpa menghiraukan tangan Sawakita yang sempat terulur. Ia berdiri sendiri, tegak, dengan mata yang tetap menancap tajam pada lawannya. Sorot matanya jelas, duel ini belum berakhir. Sawakita sempat terdiam, bukan karena takut, tapi karena kagum. Rukawa bukan tipe yang mudah mundur. Ia melihat pantulan dirinya sendiri dalam semangat rivalnya. Keras kepala, tak kenal lelah, dan lapar akan pembuktian. Dari tribun, Haruko terbelalak. Kekhawatirannya selama ini terbantahkan oleh keberanian Rukawa. Di tengah tekanan dan luka, Rukawa tetap berdiri, dan tetap melawan. Rukawa kembali menantang Sawakita. Ia menguasai bola lagi, namun pertahanan Sanoh masih sekeras baja. Rukawa mencoba mencari celah, namun tak satu pun terbuka. Akhirnya ia memutuskan menembak meski terlalu cepat, dan terpaksa. Bola memantul dari ring, menciptakan momen krusial, rebound. Ayako berteriak dari pinggir lapangan, nadanya tajam, membelah hiruk-pikuk stadion. Shohoku harus memenangkan bola itu. Di bawah ring, Sakuragi dan Kawata bersiap. Tubuh mereka saling berbenturan, saling mengukur kekuatan. Pandangan keduanya terpaku pada arah jatuh bola, menanti sepersekian detik yang menentukan. Kawata sadar, dalam hal kekuatan dan ketinggian lompatan, Sakuragi bukan lawan yang bisa dia remehkan. Bola memantul di tepian ring dan mulai turun perlahan. Kawata segera mengambil langkah agresif, menekan tubuh Sakuragi menjauhi bola. Dorongan itu membuat Sakuragi kehilangan posisi ideal, terlempar sedikit ke belakang, menjauhi titik jatuh bola. Sakuragi tak sempat melompat. Kesempatan merebut rebound sirna dalam sekejap. Bola memantul ke lantai, lalu dengan sigap Kawata mengamankannya tanpa harus melompat sedikit pun. Dari bangku cadangan Sanoh, Nobe terperanjat. Keberhasilan Kawata mengalahkan Sakuragi dalam perebutan rebound tanpa lompatan adalah kejutan besar, bahkan bagi pemain sekelas dirinya. Sakuragi menatap kesal ke arah bola yang kini berada dalam genggaman lawan. Ekspresinya menunjukkan kekecewaan mendalam. Di tribun, Haruko dan para pemain cadangan Shohoku terpaku. Tak percaya, Sakuragi, yang selama ini mendominasi udara, gagal begitu saja. Pelatih Anzai menatap tenang ke arah Sakuragi. Namun dalam diamnya, ia menyadari satu hal penting. Kawata telah menemukan celah dalam permainan Sakuragi. Sebuah kelemahan yang bisa dieksploitasi. Dengan wajah geram, Sakuragi berbalik dan berlari menuju area pertahanan Shohoku. Dalam benaknya, tak ada waktu untuk meratapi kegagalan. Papan skor menunjukkan 55-69. Sanoh masih unggul dengan sisa waktu 5 menit di babak kedua. Di tribun, para pemain kainan kembali menegaskan pendapat mereka, perbedaan kualitas pemain antar tim menjadi penyebab utama kegagalan Shohoku. Pelatih Takano menyampaikan analisanya, dan Nobunaga hanya terdiam.
Tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Melihat Sakuragi, rival yang juga sahabatnya, tak mampu menjawab tantangan dari para pemain Sanoh, terasa seperti luka yang tak ingin ia akui. Tiba-tiba, suara lantang memecah suasana tribun. Nobunaga berdiri, matanya menyala tajam penuh emosi. Dengan nada keras dan tanpa ragu, ia melontarkan makian ke arah dua pemain Shohoku, Sakuragi dan Rukawa. Kepada Rukawa, ia mempertanyakan keberanian dan tekadnya, seolah menantangnya agar tidak tunduk pada dominasi Sawakita. Kepada Sakuragi, ia menyindir dengan pedas, menyebutnya si monyet merah dan menuntutnya bermain menggunakan otak, bukan hanya mengandalkan fisik. Rekan-rekannya di bangku kainan terdiam, namun Nobunaga tak peduli. Ia terus saja memaki, bukan untuk menghina, tapi untuk membakar semangat dua rival yang diam-diam ia hormati. Baginya, permainan bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana bertarung sekuat tenaga. Uozumi yang duduk tak jauh dari sana, hanya bisa terpaku. Tak menyangka, Kainan, tim yang selama ini menjadi lawan Shohoku, kini justru ikut memberi dorongan, meski dengan cara yang keras dan belak-belakan. Sementara itu, di lapangan, Sawakita menguasai bola dan melaju cepat. Tubuhnya lincah menari melewati pertahanan, mencoba mengelabui Rukawa sekali lagi. Di tribun, Nobunaga masih bersuara, menyemangati Shohoku dengan cara yang hanya ia mengerti. Keras, tajam, namun jujur. Bagi Nobunaga, pertarungan belum selesai selama mereka masih berdiri di lapangan. Semua mata yang memperhatikan pergerakan cepat Sawakita hanya bisa membelalakan matanya sembari mulutnya menganga tanpa sadar, menyaksikan duel di level tertinggi. Sawakita melesat ke jantung pertahanan Shohoku, menggiring bola dengan kelincahan luar biasa. Dalam satu gerakan cepat, ia melompat, bersiap menuntaskan serangan di udara. Namun seketika, Sakuragi, Rukawa, dan Akagi melompat bersamaan. Tiga pilar Shohoku melayang di hadapannya, membentuk tembok kokoh yang siap mematahkan upayanya. Dalam sekejap, mata Sawakita membulat. Ia berpikir cepat, mencari celah di tengah kepungan itu. Di tribun, penonton menahan napas. Suasana membeku, semua mata tertuju pada duel di udara yang begitu sengit. Di barisan Kainan, Uozumi dan Nobunaga mengepalkan rahang, berharap salah satu dari trio Shohoku itu berhasil menghentikan sang bintang. Namun Sawakita bukan pemain biasa. Dengan refleks secepat kilat, ia mengubah arah gerakan. Bukannya menerobos blok, ia menyelinap di bawah, mengangkat bola melewati bagian bawah tubuh ketiga pemain Shohoku yang terfokus di atas. Sakuragi, Rukawa, dan Akagi terpaku di udara, mata mereka membelalak. Mereka tak menyadari perubahan gerakan itu, tak menyangka bola akan dilambungkan dari arah bawah tubuh mereka yang tak terjaga. Bola meluncur ke atas, membelah udara menuju ring Shohoku. Sebuah penyelesaian tak terduga dari pemain yang tahu bagaimana menyulap tekanan menjadi peluang. Tak disangka, dari posisi yang nyaris mustahil, Sawakita berhasil melayangkan bola ke arah ring. Meskipun tubuhnya berada dalam posisi tidak nyaman untuk melakukan layup, bola meluncur mulus dan menembus jaring dengan sempurna. Sebuah penyelesaian luar biasa dari situasi sempit yang nyaris tak memberi celah. Di tribun, Maki dari Kainan dan Moroboshi dari Aiwa terpaku. Keduanya terperangah, tak percaya bola itu benar-benar masuk. Apa yang baru saja dilakukan Sawakita terasa di luar logika permainan biasa, sebuah momentum yang hanya bisa diciptakan oleh pemain kelas dunia. Sorak-sorai langsung meledak. Tribun penonton bergemuruh oleh tepuk tangan dan teriakan. Gelombang decak kagum menyapu seisi arena saat Sawakita mendarat kembali di lantai lapangan dengan kepala tegak dan langkah penuh percaya diri. Di sisi lain lapangan, Rukawa berdiri tertegun, tak ada kata yang mampu ia keluarkan. Dalam diam, ia menyadari, lawan yang ia hadapi hari ini bukan sekadar pemain hebat. Ini adalah sosok yang telah melewati batas-batas permainan biasa. Keramaian di tribun semakin memuncak, penonton ramai membicarakan penampilan luar biasa Sawakita. Sebagian menilai semangatnya membara karena akan segera berangkat ke Amerika. Namun di tengah keributan opini itu, seseorang berdiri, Tetsu, ayah Sawakita. Dengan suara tenang namun tajam, ia memotong pembicaraan. Menurutnya, bukan kepergian ke Amerika yang menjadi alasan semangat Sawakita. Justru karena selama ini, dunia basket terasa membosankan baginya. Hari ini adalah pengecualian, Tetsu mengenang masa lalu. Saat Sawakita masih duduk di bangku SMP, ia pernah bergabung dalam klub basket 3 lawan 3 di sekolah. Di usia muda itu,
Sawakita sudah terbiasa menghadapi permainan keras dan penuh tantangan. Meski baru bergabung dengan klub basket di SMP, Sawakita langsung menunjukkan kelasnya. Ia berhasil mengalahkan kakak kelas yang sudah menjadi starter, mengguncang hierarki yang selama ini tak tergoyahkan. Sejak usia 4 tahun, ia telah digembleng langsung oleh ayahnya, Tetsu. Latihan keras sejak dini membentuknya menjadi pemain dengan kemampuan jauh di atas rata-rata. Namun kemenangan itu tidak membawa kebanggaan di wajahnya. Justru sebaliknya, Sawakita terlihat bosan. Ia tidak menemukan tantangan, tidak menemukan lawan yang layak untuk menguji dirinya. Semua dianggap terlalu mudah baginya. Kakak kelasnya yang tak terima dikalahkan, melampiaskan kekesalan dengan cara keji. Mereka mengeroyok dan memukul Sawakita hingga babak belur, tapi bocah itu tidak menangis. Ia menatap balik dengan sorot tajam, tak menunjukkan rasa takut sedikit pun meski dikeroyok oleh beberapa orang sekaligus. Sejak kejadian itu, gairahnya terhadap basket mulai luntur. Ia mengira, tak ada lagi yang bisa menandinginya. Dunia basket di tingkat SMP terasa sempit dan menjemukan. Waktu berlalu, hingga sebuah undangan datang, SMA Sanoh menawarkan kesempatan bergabung. Sawakita menerimanya, dan di sanalah ia bertemu Kawata dan Fukatsu. Dua pemain dengan kemampuan luar biasa yang berbeda dari pemain yang pernah ia temui sebelumnya. Bersama mereka, terciptalah trio yang menakutkan. Trio Sanoh menjadi kekuatan dominan, menjadikan tim mereka tak tersentuh. Bahkan dalam kejuaraan sekelas Interhigh, tidak ada satupun tim yang mampu menumbangkan dominasi Sanoh. Hal tersebut membuat Sawakita semakin merasa bosan dengan basket karena tidak adanya tantangan. Saat pelatih Domoto menyampaikan keluhannya kepada Tetsu, ayah Sawakita, ia menilai meski Sawakita selalu tampil baik di lapangan, namun konsentrasinya sering goyah dan kehilangan arah. Mendengar itu, Tetsu menjawab dengan tenang namun tegas. Sejak usia 4 tahun, Sawakita sudah terbiasa menantang duel 1 lawan 1 dengan ayahnya sendiri. Duel itu menjadi rutinitas, sekaligus ujian yang menempanya dari kecil. Dan saat menginjak bangku SMP, untuk pertama kalinya Sawakita berhasil mengalahkan Tetsu dalam duel tersebut. Saat itu, raut wajahnya bersinar penuh kebahagiaan. Ia akhirnya menaklukkan sosok yang selama ini menjadi dinding terkuat dalam hidupnya. Sejak saat itu, kemampuan Sawakita berkembang pesat, melampaui pemain seusianya. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa bosan mulai tumbuh. Tak ada lagi yang mampu memberinya perlawanan sepadan. Tak ada lagi duel yang membuat darahnya berdesir. Maka ia memutuskan untuk pergi ke Amerika, mencari lawan, tantangan, dan pengalaman baru yang tak bisa ia dapatkan di Jepang. Tetsu memahami keinginan putranya. Bagi Sawakita, tantangan adalah nafas permainan. Amerika menjadi pilihan karena ia yakin di sana akan ada pemain-pemain tangguh yang bisa membuatnya bermain dengan sepenuh hati. Namun kini, di lapangan, Sawakita terlihat berbeda. Tatapannya fokus, tubuhnya bergerak dengan gairah yang tak biasa. Tetsu menyadari sesuatu. Putranya bermain dengan semangat penuh bukan karena Amerika, tapi karena hari ini, ia telah menemukan lawan yang membuat jiwanya terpanggil. Rukawa, pemain muda Shohoku, telah membangkitkan kembali api kompetisi dalam diri Sawakita. Di lapangan, Sawakita menatap tajam ke arah Rukawa. Sebuah pertanyaan dilontarkan dari mata dan sikapnya, pertanyaan tajam yang menantang mental. Namun Rukawa tak menjawab. Ia berdiri diam, tapi tubuhnya menyimpan gelora. Semangatnya telah bangkit, dan tanpa sepatah kata pun, ia menunjukkan tekadnya. Pertandingan ini belum selesai. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.